Bidanan Institut Teknologi dan Kesehatan Malang Widya Cipta Sada. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu ketidaknyamanan menopause. Di sini ada materinya, yang pertama menopause dan ketidaknyamanan menopause. Yang sudah dijelaskan teman saya tadi, menopause itu adalah penurunan fungsi indung telur yang dialami oleh wanita sehingga produksi hormon estrogen berkurang yang mengakibatkan terhentinya menstruasi. Umumnya menopause terjadi di usia 45 sampai 55 tahun. Sebelumnya saya tanya dulu, ibunya, mohon maaf, kemarin menopause-nya pada saat usia berapa, 50 tahun. 50 tahun. Untuk itu ada apa gejala yang dialaminya apa tuh? Iya. Oh, nggak merasakan gejala gimana gitu? Iya. Selanjutnya ketidaknyamanan menopause. Ketidaknyamanan yang terjadi disebabkan oleh perubahan jangka pendek yang terjadi pada masa menopause, yaitu biasanya terjadi pada perubahan fisik dan perubahan psikologis. Untuk perubahan fisiknya sendiri itu terjadi pada organ reproduksi kita, yang akan mengalami sebagian akibat terhentinya menstruasi, di mana hidup kita ini mengalami atrofi atau menipis atau meradang. Kemudian panjangnya itu menyusut, dan bikinnya menipis, jaringan myometrium atau otot rahimnya ini menjadi sedikit dan mengandung lebih banyak jaringan fibrotik, sehingga serabutnya menjadi berlebihan. Sertnya ini menyusut sehingga tidak menonjol ke dalam vagina, bahkan lama-lama akan merata dan dengan bibir vagina. Lingkaran saluran telur menjadi lebih pendek, menipis dan mengeras. Dan rambut getah yang ada pada ujung saluran telur atau fibra menjadi hilang. Nah, selain itu terdapat perubahan fisik lainnya yang menjadi tanda gejala menopause. Yang pertama itu adalah perasaan panas atau hot flashes. Itu biasanya rasa panas yang luar biasa yang terjadi pada wajah, leher, dan dada. Mungkin ibunya pada saat mengalami menopause ada merasakan gejala tersebut? Tidak ada, Yang kedua itu warna kulit menjadi kemerahan di daerah dada, leher, dan wajah serta terasa adanya peningkatan suhu pada perabaan. Yang ketiga, kadar estrogen yang menurun akan mempengaruhi jaringan-jaringan sensitif atau yang bergantung pada estrogen sehingga timbul gejolak panas. Kemudian bisa mempengaruhi pola tidur karena sering terjadi pada malam hari. Biasanya terjadi dalam jangka waktu hanya beberapa menit sampai dengan 1 jam. Kemudian tingkat stres juga dapat mempengaruhi gejala ini dan dapat berkurang jika udah. Dan yang terakhir, setelah 4 sampai 5 tahun pasca menopause, gejala ini akan hilang. Selanjutnya itu ada kelainan kulit, rambut, dan gigi. Di mana ini kadar estrogen yang rendah dapat mempengaruhi jaringan kolagen sebagai jaringan penunjang tubuh. Yang kedua, penurunan kadar estrogen yang lama-kelamaan menghilang akan menyebabkan kulit kering dan keriput, rambut terbelah-belah dan rontok, gigi goyang dan berdarah, sariawan, dan terjadi kerusakan pada kulit. Ini mungkin sering dialami ibu-ibu, Apa? Kemudian itu vagina, maaf vagina merasakan perubahan yang terjadi pada vagina ini dapat menimbulkan rasa sakit ketika berhubungan intim. Yang kedua, keluhan atau gangguan dirasakan pada endometrial pada vagina, jaringan penunjang dan elastisitas di dinding vagina. Terus selanjutnya, ketidaknyamanan saja itu tidak dapat menahan
buang air kecil. Hal ini dirasakan ketika bersin atau batuk. Penyebabnya adalah dingin serta lapisan otot polus uretra wanita yang mengandung banyak reseptor estrogen mengalami gangguan penutupan uretra karena kadar estrogen yang berkurang. Kemudian penambahan berat badan. Turunnya kadar estrogen dan gangguan penutupan zat dasar metabolisme lemak diduga berhubungan dengan bertambahnya berat badan dan atau melebarnya ukuran tubuh pada lansia. Kemudian gangguan mata. Mata akan terasa kering dan gatal akibat dari berkurangnya reproduksi kelenjar air mata karena menurunnya kadar estrogen. Kemudian nyeri tulang dan sendi. Ini biasanya sering dirasakan Bu. Mata gak mbak, gak apa? Kayak tercono enggak? Mbak kabur. Oke. Iya itu karena berkurangnya produksi kelenjar air mata itu dan menurunnya kadar estrogen. Biasanya kaburnya itu karena itu fungsinya. Selain perubahan fisik tadi, ada juga perubahan psikologis yang dimana saat kita menopause itu pasti perlunya penyesuaian dia terhadap perubahan-perubahan yang terjadi tadi. Nah biasanya perubahan psikis ini yang dirasakan itu timbul karena perubahan fisik dan hormonal yang terjadi. Biasanya sensitivitas akan meningkat, kita mudah tersinggung, kemudian mudah marah, kurang percaya diri, sulit dalam berkonsentrasi, perubahan perilaku, menurunnya daya ingat, kehilangan gairah seksual, dan bahkan sampai depresi sebagai akibatnya. Tapi nggak sampai depresi kan dulu? Nggak, alhamdulillah. Kemudian gejala-gejala ini akan mengganggu kehidupan sosial dan kemampuan dalam beraktivitas sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf nggih. Mungkin ibu-ibu ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan. Ini ada mungkin nanti kalau misalnya masih kurang jelas atau ada yang lupa mungkin bisa ditanyakan.